Selamat datang di Praktikum Dasar Pemrograman untuk bab pertama mengenai pengenalan bahasa C di Laboratorium Komputer dan Jaringan. Langsung saja, berikut adalah daftar materi yang akan menjadi pembahasan dalam bab pertama ini. Kita langsung masuk ke subbab yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ada apa? Oke, pertama kita akan membahas mengenai tingkatan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman diklasifikasikan berdasarkan kecepatan eksekusi dan juga keterbacaan bahasa pemrograman tersebut. Yang pertama ada bahasa mesin. Nah, bahasa mesin ini mempunyai kecepatan eksekusi paling tinggi dan juga bahasa yang paling cepat dimengerti oleh komputer. Dan kebalikannya, bahasa tersebut sangat sulit untuk dimengerti oleh manusia karena bahasa mesin ini menggunakan instruksi dan variabel dalam bentuk bahasa biner. Makanya susah untuk dimengerti oleh manusia. Lalu selanjutnya ada bahasa pemrograman tingkat rendah. Nah, di sini itu biasanya dikenal dengan bahasa rakitan atau assembly. Nah, bahasa pemrograman ini mulai mendekati bahasa manusia dan kecepatan eksekusinya pun udah mulai turun daripada bahasa mesin. Contoh instruksinya yaitu kode-kode singkat seperti move, sub, JMP, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada bahasa tingkat menengah. Nah, bahasa tingkat menengah ini merupakan bahasa yang lebih tinggi lagi sedikit. Nah, di sini contoh bahasa tingkat menengah yaitu C. Dan bahasa C ini mempunyai kecepatan eksekusi yang lebih rendah daripada bahasa mesin dan juga bahasa pemrograman tingkat rendah. Lalu selanjutnya ada bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat tinggi ini bahasa pemrograman yang paling mendekati bahasa manusia. Kecepatan eksekusinya juga lebih rendah daripada bahasa pemrograman yang lain. Tapi, bahasa tingkat tinggi ini populer untuk digunakan, contohnya seperti Python. Karena dengan bahasa Python kita bisa menggunakan unsur-unsur atau instruksi ataupun ekspresi aljabar yang mendekati bahasa manusia pada umumnya, seperti bahasa Inggris. Sehingga lebih gampang digunakan oleh khalayak umum. Begitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh tingkatan bahasa pemrograman. Kalian bisa lihat. Untuk yang paling bawah itu ada bahasa biner. Nah, di sini kan kita nggak bisa mengerti sama sekali kecuali kita coba untuk mengartikan bahasa biner tersebut menggunakan tools yang ada di Google ataupun tools apapun yang kalian tahu. Lalu di selanjutnya yang di atasnya ada bahasa rakitan. Di sini pun masih susah untuk dimengerti oleh banyak dari kita karena bahasa tersebut sulit untuk dimengerti karena masih menggunakan istilah bahasa rakitan. Lalu yang paling atas, nah di sini mulai gampang dimengerti nih karena udah menggunakan bahasa Inggris pada umumnya seperti class, float, dan returned. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan membahas beberapa kriteria, beberapa karakteristik bahasa C dan juga Python. Nah, kedua bahasa tersebut memiliki case sensitif. Case sensitif gimana? Kalian bisa lihat di sini. Untuk menggunakan perintah printf, kalian harus menggunakan huruf kecil semua. Jadi seperti ini. Dan huruf kecil ini dengan full huruf kapital, dengan P dengan huruf kapital, semuanya berbeda. Jadi kalian tidak bisa menggunakan case-case yang berbeda untuk variabel yang sama. Misalnya nih, kalian bikin 2 variabel. Nah, variabel komjar dengan huruf kecil semua dan juga komjar dengan full kapital itu berbeda. Jadi disinilah case sensitif itu berpengaruh dalam bahasa C dan juga Python. Oke, perbandingan lain mengenai bahasa C dan Python gimana sih? Jadi kalau bahasa Python itu yang pertama lebih mudah dipelajari karena tingkat keterbacaan kodenya lebih tinggi. Lalu yang kedua, Python juga bisa dibilang lebih fleksibel karena memiliki banyak tools dan software yang mudah untuk diintegrasikan untuk pekerjaan kita sehari-hari ataupun pekerjaan dengan kelas company. Tapi kalau ngomongin soal kecepatan,
Tentu saja bahasa C lebih cepat daripada bahasa Python, sesuai dengan tingkatan bahasa pemrograman yang telah kita bahas tadi. Lalu yang ketiga, Python ini memiliki sistem pengelolaan memori otomatis. Sedangkan dalam bahasa C, pemrogram harus melakukan manajemen memori sendiri. Lalu yang keempat, Python ini memiliki library yang sangat banyak dan luas. Karena komunitasnya juga sangatlah luas. Sehingga Python memudahkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan mereka menggunakan library yang sudah tersedia. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu computational thinking. Apa itu computational thinking? Nah, ini itu kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu adalah pemikiran komputasional. Nah, ini adalah cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menguraikan setiap masalah tersebut menjadi beberapa bagian atau tahapan, sehingga masalah dapat diselesaikan dengan efektif dan juga efisien. Nah, tahapan dalam computational thinking ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Nah, berdasarkan arti dekomposisi, yaitu ini adalah memecah. Jadi masalah yang kompleks tersebut kita pecah menjadi beberapa masalah yang lebih kecil dan juga sederhana. Sehingga masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan satu persatu. Kan lebih gampang nih daripada kalian mau menyelesaikan satu masalah yang besar sekaligus. Lalu yang kedua, pengenalan pola. Nah, dengan mengenali pola yang ada di dalam sebuah masalah, kalian tentunya dapat membuat sebuah persamaan tertentu atau membuat sebuah solusi yang lebih efisien untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Lalu selanjutnya ada abstraksi. Nah, abstraksi ini apa sih? Jadi abstraksi itu melihat permasalahan, lalu melakukan generalisasi dan melakukan identifikasi. Jadi kalian menggambarkan sebuah masalah itu menjadi suatu scenery. Jadi kalian melihat permasalahan ini dengan membayangkan. Kalian mengabstraksikan masalah tersebut sehingga kalian bisa mengidentifikasi apa masalah tersebut, lalu melakukan generalisasi sehingga kalian bisa mendapatkan informasi-informasi tambahan setelah melakukan abstraksi ini. Lalu selanjutnya ada algoritma. Algoritma ini kita mengembangkan sistem seperti membuat daftar petunjuk, membuat langkah-langkah sehingga pemecahan masalah bisa menjadi efisien. Nah, bisa dilihat di sini contoh penerapan computational thinking. Di komposisinya kita memecah dulu masalah-masalah yang ada menjadi langkah-langkah seperti input jari-jari lingkaran menggunakan rumus dan juga menampilkan hasil. Lalu dalam pengenalan pola, kita di sini menyadari bahwa perhitungan keliling lingkaran menggunakan pola yang sama, yaitu menggunakan rumus matematika untuk semua ukuran jari-jari. Lalu lanjut ada abstraksi. Nah, di abstraksi kita fokus pada elemen penting saja dan mengeluarkan elemen-elemen yang mungkin tidak mempengaruhi hasil perhitungan. Nah, di sini elemen yang penting ada 2, yaitu nilai jari-jari dan konstanta pi. Nah, algoritmanya gimana? Di sini kalian bisa lihat. Yang pertama deklarasi variabel, kedua input jari-jari R, dan yang ketiga hitung keliling menggunakan rumus yang ada, lalu output keliling akan muncul. Bisa dilihat di sini contoh flowchart-nya, dan ini akan dibahas lebih lanjut dalam praktikum nanti. Oke, selanjutnya ada struktur program. Nah, struktur program dalam bahasa C ada 3. Yang pertama preprocessor directive. Ini dimulai dengan tanda pagar. Biasanya ada 2 yang paling sering dipakai, yaitu tanda pagar include dan juga define. Nah, deklarasi preprocessor directive ini berfungsi untuk menyediakan instruksi kepada preprosesor yang ada. Lalu selanjutnya ada deklarasi global. Nah, deklarasi global ini yaitu tempat mendeklarasikan konstanta, variabel, fungsi, ataupun struktur data yang memiliki sifat global. Lalu selanjutnya ada fungsi utama, yaitu ini adalah fungsi yang pertama akan dieksekusi oleh program. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah library yang umum untuk digunakan.
Untuk menggunakan library, kita perlu menggunakan preprocessor directive, yaitu include. Setelah mengetik include, kita perlu memasukkan library yang pengen kita include. Sebagai contoh yang paling umum, stdio.h, yaitu untuk standard input dan output functions, seperti printf tadi dan juga scanf. Bisa dilihat di sini library yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, di sini contoh struktur program dalam bahasa C. Kita lihat preprocessor yang digunakan yaitu include, dan di sini ada library yang kita gunakan stdio.h. Lalu di bawah ada deklarasi global, yaitu kita mendeklarasikan integer test bernilai 1000. Lalu di bawah ada integer main. Nah, ini adalah fungsi utama. Dan di situ ada, bisa kita lihat body-nya yang dikurung dengan tanda kurung, keriting. Nah, di situ ada printf dan juga return. Nah, semuanya itu termasuk fungsi utama. Oke, kita lanjut, yaitu ada input dan output. Nah, seperti yang udah disinggung tadi, kita menggunakan include stdio.h untuk menggunakan fungsi input dan output. Nah, di sini ada scanf. Jadi scanf itu untuk input. Nah, kita bisa input di string format ini, lalu kita masukkan ke alamat variabel yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Sedangkan kalau printf itu untuk melakukan output. Nah, di sini kita membuat string format yang ingin kita keluarkan, lalu kita tuliskan nama alamat variabel jika kita ingin mengeluarkan sebuah nilai dari sebuah variabel. Sedangkan kalau kita hanya ingin mengeluarkan sebuah teks ataupun pesan, kita bisa menggunakan printf lalu string format saja. Begitu. Oke, lanjut. Nah, string format itu apa sih? Jadi string format ada beberapa jenis, dan yang paling umum yaitu kita melakukan penulisan teks secara langsung. Nah, di sini ada beberapa kata yang mungkin kalian belum tahu nih. Yang pertama white space, kedua placeholder, yang ketiga ASCII. Oke, white space itu apa? Jadi white space ini merupakan blank seperti /t dan juga /n. Nah, /t itu untuk melakukan tab, dan /n itu untuk pergi ke baris baru. Jadi kalau di dalam pemrograman kalian nggak bisa pencet enter atau pencet tab secara langsung di dalam string format, tapi kalian harus menggunakan /t dan /n ini. Lalu untuk placeholder ini ada filled with dan juga precision yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan juga ketiga ada ASCII. Jadi ASCII ini kode unik tiap karakter, gunanya untuk menerjemahkan bahasa manusia ke bahasa mesin. Kalian bisa lihat kode ASCII di Google. Jadi kode ASCII itu berupa angka-angka. Misalnya kalian masukin kode ASCII 14. Nah, 14 ini merepresentasikan suatu bahasa manusia. Kalian bisa cari tabelnya di Google. Oke, lanjut. Menyinggung yang tadi, penjelasan lebih lanjut mengenai placeholder. Yang pertama filled with. Filled with ini digunakan untuk memberi minimal karakter yang diinput. Jadi kalian lihat di sini kita menggunakan 5D. Nah, 5D ini berarti kita memberikan minimal karakter yang diinput yaitu 5. Kalian bisa baca penjelasannya. Jika field width-nya kurang, maka seluruh karakter tetap ditampilkan. Sedangkan kalau field width-nya lebih, maka ada karakter kosong sebanyak 3. Jadi kalau kalian nulisnya keluarannya 2, tapi kalian ngasih field width-nya 5, maka akan ada spasi atau karakter kosong sebanyak 3 di paling kiri. Begitu. Lalu di sini ada precision. Jadi precision itu bedanya, kalau field width kan kalian nulisnya di depan nih. Sedangkan kalau kalian nulis titik, nah yang belakang ini namanya precision. Gitu. Jadi kalau kalian nulis titik 2F, itu tidak menggunakan field width. Lalu kalau ini 0 kan, berarti kalian field width-nya menyesuaikan otomatis. Sedangkan kalau 02,
itu berarti minimal 2 karakter gitu. Oke, precision itu apa? Precision ini digunakan untuk menampilkan jumlah digit di belakang koma. Jadi misalnya ini dot 2F, berarti kalian hanya menampilkan 2 digit di belakang koma. Kalau kalian pengen 7 digit di belakang koma, berarti dot 7F. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tipe data yang biasanya digunakan. Kalau integer kita bisa pakai %D, float bisa pakai %F, double %LF, char %C, dan string %S. Gitu. Oke, bedanya char sama string, kalau char itu satu karakter, sedangkan kalau string itu kumpulan karakter. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi bilangan bulat itu ada bermacam-macam. Di sini kalau integer kan biasanya kita pakai %I. Nah, kenapa ada integer yang pakai %D? Jadi %D ini merepresentasikan desimal. Karena itu kita sering pakai %D. Lalu di bawah ada heksadesimal, ini menggunakan %X, dan di bawah ada oktal, yaitu menggunakan %O. Oke, lanjut. Ada rentang nilai pada tipe data standar. Nah, tipe data ini biasanya ditinjau dari penyimpanan memori ataupun ditinjau dari tanda plus dan minusnya. Nah, kalau ditinjau dari memori, ada 2, yaitu short dan long. Nah, kalau short itu size-nya lebih kecil dalam byte-nya, jadi rentangnya lebih pendek. Sedangkan long itu sebaliknya. Size-nya lebih besar dalam byte, dan juga rentangnya lebih panjang. Sedangkan jika ditinjau dari tanda plus dan minus, kalau sign itu bisa bernilai positif hingga negatif. Sedangkan kalau unsigned itu nilainya bakal positif terus. Jadi kalau kalian pengen bikin suatu program yang hanya menimbulkan angka positif dan kalian ingin mengabaikan angka negatif, kalian bisa pakai unsigned. Begitu. Nah, selanjutnya ada mengenai pernyataan variabel, konstanta, dan tipe data. Oke, pernyataan itu apa sih? Jadi pernyataan ini yang paling umum ada di bahasa pemrograman, yaitu baris perintah yang dijalankan dan diakhiri dengan semikolon. Nah, umumnya kalau di bahasa C itu kan hampir semuanya diberi akhiran semikolon. Nah, ini disebut dengan pernyataan. Jadi yang nggak termasuk pernyataan itu preprocessor directives dan juga command line. Gitu. Lalu di sini ada variabel. Variabel adalah bagian dari memori yang hanya dapat menampung data pada satu waktu. Dan di sini ada beberapa aturan penulisan variabel, seperti harus dimulai dengan huruf atau underscore dan tidak bisa dengan angka. Lalu hanya boleh mengandung huruf angka dan underscore. Case sensitif seperti yang udah dibicarakan sebelumnya. Dan juga tidak boleh menggunakan kata kunci dalam bahasa C, seperti integer, return, for, dan lain-lain. Nah, untuk menuliskan tipe data di sini ada contohnya, yaitu kita nulis tipe data terus nama variabelnya. Jadi contohnya integer angka, integer presensi begitu. Dan kalau ingin memberi nilai kita bisa mengassign dengan tanda sama dengan. Integer nilai sama dengan 100 begitu. Dan jangan lupa dengan akhiran semikolon. Karena semua pernyataan dalam bahasa C memerlukan semikolon untuk dapat dijalankan. Oke, selanjutnya ada konstanta. Nah, konstanta ini apa? Konstanta adalah variabel yang data atau nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan selama pengeksekusian pemrograman. Oke, jadi konstanta ini kalau kita pengen pakai nilai konstanta. Misalnya nilai-nilai yang tetap apa aja? Ada gravitasi, ada V, pi maksudnya. Nah, angka-angka seperti itu perlu menggunakan konstanta karena angka-angka tersebut tidak mungkin berubah kan. Makanya angka tersebut bisa dideklarasikan dengan const. Const tipe data misalnya float, const float gravitasi sama dengan 9,8. Nah, sehingga nilai gravitasi sama dengan 9,8 ini akan terus begitu selama pengeksekusian pemrograman. Begitu. Nih,
Apa bedanya dengan variabel biasa? Variabel biasa itu nilainya bisa diperbarui, tetapi kalau konstanta tidak begitu. Terus ada pendefinisian makro. Nah, ini itu cara lain untuk mendeklarasikan konstanta. Jadi untuk mendeklarasikan konstanta bukan hanya dengan const, tapi bisa juga dengan define. Nah, di sini contohnya define gravitasi 9,8. Jadi tidak perlu pakai sama dengan, langsung nilainya saja gitu. Nah, selanjutnya type def ini untuk mengubah nama tipe data yang ingin kita gunakan. Jadi misalnya nih, kan kalau long float itu biasanya nulisnya LF. Tapi mungkin sebagian orang bingung, LF apaan tuh? Kan nggak ngerti ya. Jadi kita bisa ubah tipe data tersebut dengan nama tipe data yang mungkin lebih gampang dimengerti untuk kita. Seperti yang bisa dilihat di sini, digunakan untuk memperindah atau memudahkan pembaca program kita. Jadi contohnya type def LF float panjang gitu. Jadi ini itu untuk mempercantik atau mempermudah pembacaan program saja gitu. Oke, jadi sekian mengenai bab 1 yaitu pengenalan bahasa C. Kita juga udah menyinggung dikit mengenai bahasa Python tadi. Dan sekian dari aku. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bab 1 dengan baik. Sampai jumpa di praktikum. Terima kasih. Bye-bye.